Halo Smart People, kembali lagi di Sequis Talk. Sebelumnya di Sequis Talk kita udah pernah ngomongin soal asuransi pendidikan. Lalu asuransi secara umum, misalnya kalau memang mau berbisnis, butuh asuransi apa aja sih buat melindungi bisnisnya. Nah, sekarang berhubung kondisinya ini lagi pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri nih banyak orang mulai melek soal urusan kesehatan dan keuangan lah ya, termasuk di dalamnya soal asuransi. Misalnya asuransi yang ada di pasaran itu kan ada asuransi kesehatan yang buat nge-cover biaya berobat di rumah sakit. Lalu ada asuransi pendidikan dan juga ada asuransi jiwa yang memberikan penggantian kepada ahli waris. Misalnya ahli warisnya keluarga yang ditinggalkan istri atau anak. Nah, ngomongin soal asuransi jiwa, banyak yang nggak tahu nih, kalau asuransi jiwa itu juga bisa dijadiin sebagai warisan. Itu yang kadang orang belum banyak tahu lah soal hal ini. Nah, oleh karena itu, mendingan kita langsung ngobrol sama Henry Kurniawan selaku Agency Development Manager Sequis. Halo, Coach Henry. Ya, halo Pak Ilman. Sehat nih ya? Sehat. Pak Ilman sehat ya, sekeluarga ya? Alhamdulillah sehat. Bisa elaborate nggak sih, diceritain nggak sih ini gimana sih maksudnya dari yang asuransi jiwa terus jadi warisan? Oke, sebenarnya gini, kalau bicara asuransi jiwa bisa jadi warisan, ya, memang dasarnya juga asuransi jiwa dibuat itu memang khususnya adalah berguna untuk sebagai warisan buat orang-orang yang ditinggalkan. Karena memang kalau dasarnya aslinya itu yang artinya yang memiliki asuransi jiwa atau yang dilindungi jiwanya itu kan tidak bisa menikmati manfaatnya, kan kurang lebih seperti itu ya, Mas Ilman ya. Nah, yang mungkin bisa kita lihat adalah warisannya itu buat apa sih, gitu kan? Warisannya itu buat apa? Nah, yang pertama pasti bisa banget buat bayar hutang pastinya, karena ya seperti banyak yang kita tahu gitu ya. Bicara warisan itu tidak melulu harta yang diwariskan, uang yang diwariskan, atau properti yang diwariskan. Tapi jangan lupa, hutang juga ikut diwariskan, gitu kan? Betul. Nah, kalau itu terjadi, apabila kita memiliki asuransi jiwa, maka asuransi jiwa itulah yang nanti akan membantu ahli waris kita, mungkin bisa jadi istri kita, pasangan hidup kita, ataupun anak kita, untuk melunasi hutang-hutang yang tertanggung tinggalkan. Kurang lebih seperti itu, Mas Ilman. Nah, yang kedua, itu juga bisa dipakai sebagai sebuah instrumen apabila sebuah keluarga itu mengalami kesulitan keuangan, bukan masalah utang. Dengan adanya warisan melalui asuransi jiwa, ini juga akhirnya bisa menjadi solusi gitu, Mas Ilman. Supaya apa? Anak, istri, atau keluarga yang ditinggalkan, orang yang bergantung hidup sama seseorang itu ditinggalkan, mereka bisa melanjutkan hidup. Pribadinya saja yang pergi, tapi income-nya, nafkahnya tidak. Ngomongin soal warisan nih, kita tahu lah ya, misalnya orang itu kan sekarang misalnya kalau buat jangka panjang atau buat warisan itu kadang ada yang ngewarisin emas, ada yang ngewarisin tanah, properti gitu. Kalau dibandingin sama asuransi jiwa, karena kan semuanya outputnya sama nih, warisan gitu ya. Yes. Kenapa lebih menguntungkan asuransi jiwa dibandingkan instrumen lainnya seperti emas, properti dan lain-lain? Oke, secara suku bunganya gitu ya. Secara suku bunganya kalau dihitung-hitung itu cukup kompetitif, tapi yang pasti bedanya adalah kita pasti tidak naik turun. Fix. Ya. Terus ya yang kedua, selain bunganya pasti fix, memang kita janjikan segitu ya dapatnya segitu. Kalau bedanya gini, kalau kita nabung emas di instrumen lain lah, kalau kita nabung di instrumen lain, setahun, 2 tahun, 3 tahun, harapannya adalah ketika selesai 10 tahun, kita sudah memenuhi kewajiban kita 10 tahun, baru kita menuai angka yang sebegitu besar. Betul ya? Tapi if something happen sama kita dalam perjalanan kita menabung, baru setahun 2 tahun, angka yang kita harapkan itu kan nggak ada. Belum terbentuk. Orang kita belum memenuhi kewajiban kita. Bedanya kalau di asuransi jiwa, sejumlah uang pertanggungan itu keluar sekalipun kita baru mungkin 2 tahun selesai menabung memenuhi kewajiban, terus kita keburu pergi duluan gitu. Ya, uang pertanggungan itu keluar jumlahnya bahkan bisa sampai dengan 10 kali ya, sampai dengan 10 kali daripada premi yang disetorkan. Saya pernah lihat, jadi gini,
warisan dari asuransi jiwa itu didapatkan oleh ahli warisnya itu secara full. Sedangkan kalau misalnya properti misalnya rumah gitu kan ya, kalau nanti dikasih ke keluarga yang ditinggal, misalnya ke istri ke anaknya itu, ada yang sifatnya nanti mungkin balik nama, ke persidangan dulu, harus bayar segala macam. Itu bener nggak sih? Menarik nih tadi yang seperti Mas Hilman bilang, kalau instrumen-instrumen lain itu kan Mas, itu kan lebih sifatnya nggak pasti gitu kan, atau sifatnya nanti mesti ngurus persidangan lain sebagainya. Benar. Untuk hari-hari belakangan ini adalah salah satu instrumen yang bisa instrumen untuk menyiapkan warisan tanpa atau dengan intensitas konflik yang sangat minim. Jadi tidak ada konflik. Kenapa? Karena istilah di dalam asuransi jiwa atau di asuransi itu kan adalah penerima manfaat. Nah, gitu. Jadi ketika kita beli asuransi jiwa, pertama kali kita sudah isi tuh surat pengajuan asuransi jiwanya, kita sudah tentukan siapa sih akan menjadi penerima manfaat kita. Nah, ketika penerima manfaat kita siapa, kita tentukan di 1, 2, 3, misalkan ada 5 nih. Dari 100% kita bagi 20% rata-rata semua, ya sudah. Gitu loh. Dan itu sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi karena kan sifatnya ini penerima manfaat. Gitu. Nah, jadi tapi juga kalau gitu Mas, kalau saya sudah terlanjur punya rumah, terlanjur punya ini seperti apa? Salah satu tips dari kita dari coach juga ya. Ketika kita membeli asuransi jiwa, salah satu tujuannya selain membayar hutang, memenuhi kebutuhan, dan lain sebagainya, jangan lupa ketika kita sudah mewariskan properti, jangan lupa ada biaya balik nama, seperti Mas Hilman tadi sampaikan, ada pajak-pajaknya, jangan sampai anak belum siap bayar pajaknya, belum siap bayar nggak ada dana. Nah, puyeng kan? Lengkapi dengan asuransi jiwa. Minimal uang per tahun itu adalah untuk membantu si anak itu membayarkan biaya-biaya tersebut. Kurang lebih gitu, Mas Ivan.